Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, kita membaca mulai dari ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah ketika Elia dan Elisa baru selesai menyeberang Sungai Yordan, dan Elia tahu benar, saudara-saudara, bahwa sebentar lagi dia akan diangkat oleh Tuhan, berpisah dari muridnya Elisa. Itu sebabnya dia berkata kepada Elisa, karena dari tadi dia meminta Elisa untuk tinggal. Elisa, dia berkata, tidak, aku akan tetap mengikuti engkau. Tetapi sebentar lagi, mau tidak mau, Elisa harus berpisah dengan Elia. Sehingga Elia, dia berkata kepada Elisa muridnya itu, mintalah apa yang kau kehendaki sebelum aku terangkat daripadamu. Lalu secara tak diduga oleh Elia, saudara-saudara, Elisa meminta 2 bagian dari rohnya Elia. 2 kali lipat dari rohnya Elia. Saya juga tidak memahami mengapa Elisa pada waktu itu meminta sesuatu yang luar biasa pada waktu itu. Sehingga Elia berkata, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi itu akan terjadi jikalau engkau melihat aku terangkat daripadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Betapa penting kita untuk mengerti, meminta yang terbaik dari Tuhan. Meminta yang terbaik dari Tuhan untuk hidup kita. Itu yang kita lihat. Saudara-saudara, adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengerti apa yang terbaik. Kita harus mengerti apa yang terbaik bagi kita dari Tuhan, saudara-saudara. Ketika Maria dan Marta, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Lukas pasal 10, kita melihat firman Tuhan. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 10, dicatat kisah tentang Maria dan Marta. Marta yang begitu sibuk melayani, dan Maria yang begitu tenang mendengar firman Tuhan. Disebutkan demikian, ayat yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, kita melihat di sini, Maria memilih bagian yang terbaik. Mengambil bagian yang terbaik, meminta bagian yang terbaik dari Tuhan. Jadi begitu penting kita untuk memahami apa yang terbaik bagi kita yang kita dapat minta dari Tuhan. Di sini Elisa, dia meminta yang terbaik, yaitu 2 bagian dari roh Elia. Mari kita lihat satu bagian lagi di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, saudara-saudara, tentang Salomo. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar ini, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Saudara-saudara, ketika Salomo baru saja mempersembahkan korban yang begitu besar bagi Tuhan, di Gibeon dia mempersembahkan korban yang begitu besar. Lalu malamnya Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Salomo, apa yang engkau minta? Mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan. Tetapi luar biasa Salomo, saudara-saudara, dia mengerti apa yang terbaik untuk dia. Dia tidak meminta harta kekayaan, dia tidak meminta kuasa yang besar, kekuatan yang besar seperti Superman dan lain sebagainya. Tetapi dia meminta hikmat, kebijaksanaan. Dia mengerti apa yang terbaik yang dia perlukan, yang dia inginkan dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ada kalanya memang untuk mendapatkan jawaban doa kita itu sesuatu yang sukar, seperti yang dikatakan oleh Elia, diingatkan oleh Elia kepada Elisa, yang kau minta itu sukar. Tetapi ketahuilah saudara-saudara, kalau itu sesuatu yang kita sadari betul, kita sangat membutuhkan itu, kita sangat memerlukan itu, itulah yang paling perlu, yang paling baik untuk kita, maka niscaya Tuhan mengabulkan apa yang kita minta untuk kemuliaan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik di dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk mengerti apa yang terbaik yang kami perlu dalam hidup kami di hari-hari ini, sehingga kami pun dapat menyampaikannya kepada Tuhan dalam doa kami. Jangan sampai kami hanya meminta hal-hal yang tidak perlu sebenarnya Tuhan, hanya yang berdasarkan keinginan-keinginan daging kami, hawa nafsu kami, tetapi yang sesungguhnya bukan itu yang paling perlu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk meminta yang terbaik, yang perlu bagi kami, untuk kebaikan kami, untuk kebaikan pelayanan kami, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Berkati mereka dengan sempurna, jasmani, demikian juga rohani, diberkati oleh Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar sempurna dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jaga, lindungi, pelihara kami sepanjang hari ini. Di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Immanuel, Tuhan beserta kita.